Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Mungkin teman-teman bertanya, siapa saya? Saya adalah Dodi Priatmono. Biasanya saya membuat tutorial tentang animasi untuk website saya sendiri, yaitu dodianimation.com. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial spesial untuk website leanskill.com. Nah, di sini saya akan membahas tentang tutorial Blender dasar, yaitu membahas dasar-dasar penggunaan software Blender. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu apa itu software Blender. Software Blender pada dasarnya adalah software yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Jadi kalau kita melihat fungsinya itu sebetulnya banyak, bukan hanya sekedar untuk membuat animasi, tapi juga kita bisa membuat modeling di sana, membuat objek ya, membuat objek 3 dimensi, kemudian memberikan shading atau tekstur permukaan, kemudian memberikan pencahayaan, melakukan rendering, melakukan animasi. Kemudian kita juga bisa melakukan simulasi seperti cairan ya, fluid, bisa membuat simulasi kain, bisa membuat simulasi air, kemudian bisa membuat ledakan, efek ledakan, bisa juga membuat rigging karakter, kemudian juga kita bisa membuat game juga dari Blender, karena Blender sudah memiliki game engine sendiri. Kemudian melakukan video editing juga kita bisa melakukannya di dalam software Blender, dan juga memberikan texturing langsung di dalam software Blender. Jadi kita tidak perlu menggunakan software lain seperti Photoshop atau GIMP untuk memberikan tekstur di dalam software Blender. Jadi Blender sudah sangat lengkap, semuanya ada di dalam software Blender, dan Blender sendiri adalah software yang gratis. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah software yang bisa membuat kita produktif, karena selain dia gratis juga fungsinya banyak sekali. Dan kali ini saya akan membuat tutorial mulai dari dasar sekali bagaimana cara menggunakan software Blender. Di sini saya akan menginstalnya dulu ya, kita mendownloadnya dulu kemudian menginstalnya. Saya menggunakan operating systemnya adalah Windows. Jadi teman-teman, kalau misalnya tidak menggunakan Windows, sebetulnya kurang lebih sama ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mulai dari awal sekali, yaitu cara mendownloadnya. Kita langsung saja ke dalam softwarenya. Di sini saya menggunakan website yaitu blender.org. Kemudian kita lihat di sebelah sini, biasanya ini gambarnya memang berganti-ganti ya. Tapi di sini ada tombol yang digunakan untuk mendownload softwarenya. Jadi kalau kita klik ini, maka kita bisa mendownload software yang terbaru. Tapi kalau kita ingin mendownload software versi sebelumnya, tadi ada di sebelah kanannya lagi ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan software Blender itu dari versi 64 bit ataupun 32 bit. Kalau misalkan kita menggunakan Windows ya, silahkan klik di sini. Saya menggunakan versi 64 bit, saya klik saja di sini, yang ini saja ya. Tidak perlu klik yang di bawah sini. Kemudian kalau teman-teman menggunakan Mac OS atau OS X, bisa klik di sini. Kalau teman-teman menggunakan Linux, bisa klik di bawah sini. Nah, saya akan memilih dengan Windows yang 64 bit. Klik di sini dan kita tunggu sebentar, dia akan mendownload softwarenya, dan tidak terlalu lama karena memang ini softwarenya sangat kecil sekali, sehingga selain ya tadi, meskipun fungsinya yang sangat banyak sekali, tapi dia dikemas dengan software yang sangat kecil dan membutuhkan spesifikasi komputer yang sebetulnya juga tidak terlalu besar ya. Kalau teman-teman ingin melihat spesifikasinya, teman-teman bisa klik di tombol ini. Kita bisa melihat di sini adalah spesifikasi komputer yang akan kita gunakan untuk menjalankan software Blender ya. Dari yang paling kiri ini adalah spesifikasi minimum, dan yang direkomendasikan di sini itu adalah menggunakan 64 bit OS-nya. Saya menggunakan 64 bit dan quad core untuk prosesornya. Kemudian 8 GB memori, saya juga menggunakan 8 GB ya. Kemudian 3 button mouse, tentu saja ada 3 tombol di sini ya, kiri, tengah, dan kanan. Kemudian VGA card atau graphic ya, GPU ya, graphic processing unitnya adalah 2 GB. Nah, saya menggunakan ini. Dan ini adalah optimalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki budget yang lebih, silakan menggunakan spesifikasi yang paling optimal. Oke, setelah di-download dan sudah diinstal, cara menginstalnya sangat sederhana sekali. Sekarang kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Nah, langsung saja setelah kita mendapatkan softwarenya, kemudian diinstal, proses installingnya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Silakan dicoba sendiri. Cukup next, selesai ya. Dan sekarang saya sudah membuka software Blendernya. Kalau tampilannya terlihat berbeda dengan yang teman-teman miliki, itu memang karena di sini saya sudah merubah warna dari tampilannya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara merubahnya. Pertama kali kita buka, pasti tampilannya seperti ini ya. Saya akan load factory setting terlebih dahulu.
Ya, ini adalah tampilan awal saat kita baru membuka software Blender. Dan di saya itu sudah saya modifikasi. Pertama, saya akan klik ke dalam menu File, klik kiri. Kemudian di sini ada User Preferences, kita klik di sini dan kita langsung masuk ke dalam Themes. Kalau teman-teman ingin langsung menggunakan themes yang ada, di sini ada pilihan ya. Saya bisa memilih misalnya seperti ini ya, atau seperti ini, dan ada pilihan yang lain lagi di sini ya. Ya seperti ini dan ya silakan dicoba-coba sendiri. Tapi saya akan reset to default theme. Oke. Kemudian yang akan saya lakukan hanya mengganti warna backgroundnya saja. Di sini ada 3D view. 3D view ini adalah yang di sini ya, yang ini adalah 3D view. Kita klik di menu 3D view sebelah kiri, kemudian kita turun ke bawah di sini. Nah, di sini ada themes background color. Kita nyalakan di sini ada use gradient. Kita nyalakan ini. Sekarang kita bisa melihat di sini ada gradasi warna dari abu-abu ke hitam. Nah, kita tinggal mengganti saja warnanya. Yang ini yang bawah low ya. Kita klik ini. Kita naikkan yang di sebelah kanan ini. Kita ganti menjadi warna biru. Saya suka menjadi warna biru seperti ini. Kemudian yang di sini gradient high-nya kita klik ini. Kita ganti menjadi mungkin biru muda seperti ini ya. Oke, dan tampilannya wah seperti ini, keren sekali. Saya suka seperti ini, fresh. Kemudian apa lagi? Saya akan save user settings, klik oke. Kemudian satu hal lagi ya, di sini saya akan di sebelah kiri di sini ada jendela ini sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini juga kalau kita klik ini, maka di sini akan muncul juga jendela seperti ini ya. Dan saya akan membuatnya menjadi transparan. Pertama ini memang belum transparan, saya kembali membuka tadi ya jendela Blender User Preferences ini, kemudian kita klik ke System, kemudian di ini dia Region Overlap ini kita nyalakan, dan ya di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini sekarang sudah transparan. Ya, kembali saya klik Save User Settings dan saya tutup. Nah ini dia, saya sudah memiliki jendela di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang transparan dan warnanya juga sangat keren sekali. Nah, setelah itu saya tarik ke kiri sedikit, ya seperti ini. Saya akan perkenalkan satu persatu ya fungsi-fungsi dari software Blender ini. Di sini saya menggunakan versi 2.77, tapi teman-teman kalau menggunakan versi yang lain saya rasa tidak terlalu jauh berbeda, jadi tidak usah khawatir. Kalaupun misalnya saat teman-teman melihat video ini sudah ada versi yang terbaru, mungkin tampilannya tidak jauh berbeda. Ataupun misalnya teman-teman menggunakan versi yang lama, itu juga tampilannya sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi saya sarankan coba gunakan dulu versi yang ini. Oke, saya akan terangkan yang pertama, yaitu tentang software Blender ya. Software Blender ini kalau teman-teman ingin tahu kualitasnya seperti apa, silakan membuka saja website atau di YouTube ya, silakan cari di YouTube. Di sini saya akan mencari dengan kata kunci Blender Real, REAL. Oke. Kemudian teman-teman akan menemukan di situ banyak sekali video-video yang dihasilkan dari software Blender. Jadi kalau kita lihat misalnya ini demo real, Cycles demo real ini adalah engine render dari software Blender, dan ini di bawahnya ini diupload oleh Blender Foundation. Ini adalah pemilik dari software Blender. Jadi ini adalah kualitas software Blender, benar-benar menakjubkan sekali, benar-benar keren sekali. Mungkin ini sudah setara dengan software-software yang berbayar seperti misalnya Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Sofimage atau yang lain-lain. Banyak sekali software 3D ya, dan tidak kalah dengan software-software berbayar itu. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan software Blender. Oke, ini adalah contoh video yang dihasilkan dari software Blender. Kalau misalnya ditanya bagus mana antara Blender dengan software lain 3ds Max atau Maya misalnya, kembali itu tergantung pada CG artisnya. Jadi siapa yang menggunakannya, kalau memang dia profesional dan memiliki skill yang baik, tentu kualitasnya akan baik. Jadi bukan berdasarkan softwarenya, tapi siapa yang menggunakannya. Oke, itu tadi ya sekilas tentang kualitas karya dari software Blender. Saya yakin teman-teman sekarang semangat untuk belajar software Blender. Dan berikutnya saya akan terangkan tentang navigasi dari tampilan seperti ini ya.
tapi di video yang berikutnya.